Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe and share, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Teman-teman sekalian, saya menemukan sebuah video di mana ini diupload oleh seorang konten kreator yang mengabarkan bahwa Habib Bahar meninggal dunia. Bagaimana videonya? Mari kita akan simak teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Saya ada video ya yang setidaknya ini akan menjawab pertanyaan kalian selama ini. Apakah benar Habib Bahar bin Smith itu meninggal? Apakah benar Habib Bahar bin Smith itu sudah nggak ada? Dan lain sebagainya teman-teman. Ya, semoga video ini itu bisa menjawab. Jadi ada video yang saya dapat dari Habib Bahar bin Smith ini yang lagi-lagi teman-teman ya, kita bisa mengambil hikmah di baliknya bahwa setiap ucapan itu hendaknya kita pikir. Ya, setiap ucapan yang mau kita katakan hendaknya itu kita pikir. Karena teman-teman, terkadang ya sesuatu yang kita ucapkan ya itu justru terjadi. Ya, berikut videonya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Udah muak katanya teman-teman ya. Mau penjarain. Ya, teman-teman sekalian, ini di sini terlihat ada video Habib Bahar berceramah, teman-teman ya. Belum meninggal, masih berceramah. Kita akan nantikan apakah videonya ini menayangkan Habib Bahar itu meninggal dunia, teman-teman. Kita lanjut ya. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Jadi seakan-akan bagi beliau ya, masuknya beliau ya ditahan itu merupakan bentuk suatu prestasi ya. Kalau saya duga ya, seakan-akan itu merupakan suatu bentuk prestasi mungkin ya. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampak harta rakyat, mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya tidak peduli. Tidak peduli katanya teman-teman ya. Itulah tadi teman-teman ya, beliau katanya sudah muak ya, bosan ya, seakan-akan bosan hidup di negara ini teman-teman ya. Dan makanya saya katakan tadi di awal bahwasanya perkataan itu ya Allah, hendaknya kita pikir terlebih dahulu sebelum kita berkata ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Teman-teman sekalian, tadi tampaknya Habib Bahar itu terbaring ya, kita lihat terbaring di rumah sakit, tetapi apakah itu benar terjadi saat ini atau tidak ya, kita akan lanjut dulu. Dan ini terlihat di situ ada banyak orang yang berada di sekitar mayit ya, berada di sekitar jenazah teman-teman sekalian, tapi tidak memberikan tanda apakah itu jenazahnya Habib Bahar atau bukan teman-teman. Kita lanjut dulu. Bagian depan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian, dan sampai saat ini masih sedang dilaksanakan prosesi pemakaman dari jenazah Habib. Dan diketahui pemirsa memang sudah. Teman-teman sekalian, itu tertera sebuah video di mana orang-orang yang sedang mengiring sebuah jenazah teman-teman sekalian ya. Cukup lama, sekitar 24 jam sejak meninggal ya, diketahui pada hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pada hari Rabu kemarin. Ya coba ya, kalau sudah jadi seperti ini, kalau ada yang berita yang tersebar seperti ini ya, siapa yang rugi ya? Tentu ya paling tidaknya para mukibinnya ya, para pecintanya akan sangat sedih
Ya orang langsung dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan kok tadi ngaku bahwasanya beliau itu sudah muak, bosan hidup di negara ini. Ya kalau namanya bosan hidup apa teman-teman artinya? Iya kan? Seperti itu. Dan kalau kita mendengar tadi pernyataannya itu seakan-akan Habib Bahar bin Smith ini ya ditahannya itu ya berkali-kali ditahan itu merupakan suatu bentuk prestasi kali ya. Dan saya bertanya teman-teman, sebenarnya apa sih ya prestasi daripada Habib Bahar bin Smith ini? Atau bisa kita katakan ya apa andilnya terhadap negara ini teman-teman? Saya bertanya kepada teman-teman ya. Ya memarah-marahi koruptor, ya memarah-marahi orang-orang yang merugikan negara. Ya, konsisten terhadap barisan yang mungkin tidak ya merapat kepada pemerintah, yang menjalankan mungkin ada aturan-aturan yang tidak pro terhadap rakyat ya. Beliau Habib Bahar bin Smith ini tetap konsisten bersama rakyat. Apakah itu merupakan suatu prestasi? Apakah itu merupakan suatu bentuk andil untuk negara kita ini? Ya, atau hanya justru sedekah keluar sana, keluar sini, salahkan sana, salahkan sini. Ya, coba teman-teman. Kalau seperti itu apa? Ya, dan yang anehnya teman-teman ya, ya di balik pemberitaan Habib Bahar bin Smith ini meninggal, itu justru begitu banyak umat Islam ini merasa senang, merasa bahagia. Waduh. Ini kenapa coba teman-teman? Ya dari sini kan kita bisa simpulkan bahwasanya sudah begitu banyak orang yang membenci Habib Bahar bin Smith, sudah begitu banyak orang yang mungkin mereka itu gedek. Ya, mungkin bahkan ya dugaan saya bahkan ada di antara mereka yang begitu banyak ya di antara mereka yang justru kapan ya Habib Bahar bin Smith ini begini ya? Kapan ya? Bahkan ada tuh komen tidak sedikit. Ya kalau memang berita ini benar, ya syukurlah alhamdulillah Indonesia ini bisa jadi tenang. Ya, selalu saja teman-teman antara Habib Bahar dan ketenangan itu seakan-akan menjadi suatu hal ya yang seakan berbanding nih. Kalau nggak ada Habib Bahar berarti tenang. Kalau ada Habib Bahar berarti nggak tenang. Seakan-akan seperti itu narasinya teman-teman. Ya, apakah Habib Bahar bin Smith itu ya sedemikian rupa menciptakan ketidaktenangan itu teman-teman? Itu yang ya, menjadi suatu hal yang patut kita renungi. Dan kalau kita melihat ceramahnya ya, ini saya ada video di mana Habib Bahar bin Smith ini ya, itu ceramah ya, bisa kalau saya katakan ya mohon maaf ya, berlebihan. Ya, kenapa harus saya katakan berlebihan? Ya, beliau dalam keadaan seperti ini nih. Lihat coba videonya. Ada yang ngomong begini. Beliau lagi apa nih? Ya kalian pasti tahu apa namanya ini ya. Ya. Dimasukkan ya apa nih? Dan yang coba lihat teman-teman. Ini kan bisa nih pakai tiang, kenapa harus orang gitu? Apa harus pengawalnya yang pegang? Coba kita lihat. Turun Jibril membawa cawan terbuat dari emas. Nah, ini kan bisa kita saksikan teman-teman. Di sini Habib Bahar bin Smith ini dalam keadaan tidak sehat atau bisa kita katakan sakit. Ya, kemudian kedua juga ini kenapa harus pengawalnya yang pegang? Kan kesusahan, coba lihat. Ya, apa gunanya tiang itu kan? Ya, ada itu tiang memang khusus untuk menahan cairannya ini. Surga di Nabi Muhammad, diambil hati Nabi, dibersihkan dari Ya. disucikan. Saya tanya, jawab yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah begitu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustaz, kiai, habib, dai, penceramah ngomong seperti itu ulama kok. No, ya. Coba lihat. Ya lagi-lagi. Ya teriak-teriak. Itu ulama gua. Apakah nggak ada kosakata yang lebih soft begitu? Ini yang saya pertanyakan teman-teman. Dan itu pun juga yang dipertanyakan oleh umat secara umum. Kok begitu sih ceramahnya? Kok harus seperti itu sih? Ya, apa nggak ada kata-kata lain? Apa nggak ada kosakata yang lain? Apakah tidak patut? Apakah tidak apa ya? Apakah ketika kita berdakwah dengan cara lembut, dengan cara sopan itu merupakan sesuatu yang negatif? Kan enggak, teman-teman. Saudara-saudara, dalam kitab Asy-Syifa Al-Imam Qadiyah dijelaskan Nabi suci, air Nabi suci, Nabi suci, Ya, tanah Nabi suci, kalau itu apalagi saya hati. pribadi setuju juga. Jadi para dai ini kalau mau menjelaskan, berikan penjelasan yang sesuai dengan kadar mustami untuk menerima ilmu tersebut. Telepon saya punya guru yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air.
Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Betul nggak? Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Maka sanad ini penting, yakni mutasil atau musalsal yang tembus sampai sini Rasul. Kalau sanad guru kita nggak tembus, hanya ngaku-ngaku saja di alam dunia, ini guru saya, guru saya, guru saya, di akhirat bingung kita mau diaku sama siapa. Oleh karenanya saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang Jualan jaga air ini? teman-teman, Jalanan air ini siapa? Panitianya ada? Ya. Murid Habib Ada. Bahar. Berapa jualan harga airnya? Kurang kompak. Air Berapa harga berkah airnya? kayaknya. Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib lasor, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Lama sekali katanya. Makanya airnya Masya Allah. Dan juga airnya pembangunan untuk apa, pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Bela apa Sama-sama teman-teman salawat ya? bil qulub yang Bela panitia. beli apa gimana? Boleh. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya Ustadz Guntur Bumi, beliau UGB, saya UGG. UGB Ustadz Guntur, UGG Ustadz Gilang Gifari, sama aja. Cuma beda nasib sama beda nasab kita. Ya, akhirnya panitia siap dijalanin, akhirnya 10.000 aja buat pembangunan pesantren. Dan juga buat yang mau bantu pesantrennya Ustadz Guntur Bumi, monggo silakan, dengan sama-sama kita berjuang. Karena mereka khususnya guru saya Habib Bahar, ini nggak pernah minta proposal bangun pesantren kepada pemerintah enggak. Ya, bisa teman-teman saksikan kan? Ya, bagaimana lisan seorang yang katanya Habib, ya, Habib Bahar bin Smith mengatakan seperti itu. Ya, katanya muak lah, bosan lah, ya, nggak mau hidup di negara inilah dan lain sebagainya. Ya. Dan atas dasar hal ini, ya, maka jangan salahkan ketika ada umat, bahkan banyak umat yang mengatakan ya kalau begitu silakan kembali ke Yaman. Ya, kan ada banyak tuh narasi-narasi yang beredar seperti itu. Ya, karena ulah daripada Habib Bahar bin Smith yang curhat seperti itu, teman-teman. Ya, katanya melihat yang nggak suka, ya bosan hidup lah, apalah semua melihat keadaan di negeri ini. Emang negara kita ini kenapa? Kalau mungkin kekurangan lapangan pekerjaan mungkin iya. Ya, kalau masih ada oknum-oknum daripada anggota DPR yang mementingkan diri mereka sendiri dan tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat di bawah, mungkin iya. Kalau masih ada begitu banyak ya masalah-masalah korupsi yang tidak terselesaikan, ya mungkin iya. Ya. Tetapi apakah dengan seperti itu lantas ya membuat kita ini yang lahir, ya, yang makan, yang hidup di negeri Indonesia ini, ya, orang tua kita pun juga berasal dari sini. Apakah lantas kemudian kita pantas mengatakan saya nggak suka hidup di negeri ini, saya nggak mau hidup di negara Indonesia ini? Ya, kemana rasa Pancasilais kita? Ya, nah ini ya kepada Habib Bahar bin Smith ini kan ngakunya itu ya mencintai sosok Habib Rizik Syihab. Ya, Habib Bahar itu sering mengaku bahwasanya beliau itu sangat mencintai Habib Rizik Syihab. Ya. Padahal kita tahu Habib Rizik Syihab itu sangat Pancasilais, teman-teman. Kok bisa teman-teman? Bahkan Ya? tesis beliau itu ya ada memang yang membahas khusus tentang Teman-teman, dia mengatakan ya, terakhir statementnya bahwasanya Habib Rizik itu sangat mencintai Pancasilais ya. Tapi dalam faktanya kita lihat bahwasannya Rizik Syihab itu pernah menghina Pancasila. Ada versi sejarah di mana Pancasila oleh dia, teman-teman sekalian, dikatakan berada di buntut atau di pantatnya, sehingga pada waktu itu putri daripada Insinyur Soekarno melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Apakah itu sebuah atau bisa dikatakan Pancasilais atau mencintai Pancasila, teman-temannya? Kita lanjut ya. Pancasila, ya Pancasila. Artinya soal kecintaan, ya beliau, ya bahkan ada tuh narasi kan, ya ketika Habib Rizik Syihab di kota Mekah, ya lama di sana tinggal, ya beliau kembali ke sini karena kecintaan beliau terhadap negeri ini. Loh kok ini kok ada mukibinnya? Ya pecintanya justru mengatakan seperti itu.
Ya, ini rasa bentuk cinta terhadap Habib Rizik Syihab ini apa benar atau enggak, teman-teman? Itu menjadi sebuah pertanyaan lagi. Ya, harusnya kan secara logika ya, ketika Bahar bin Smith ini mencintai sosok Habib Rizik Syihab, seharusnya ya beliau itu mengikuti. Ya, entah itu dari perbuatan, entah itu dari sikap, entah itu daripada ya komitmen kecintaannya juga terhadap negeri, seharusnya beliau seperti itu. Ya, coba. Lagi-lagi perkataan itu tidak main-main, teman-teman. Saya muak, saya nggak suka, saya nggak mau lagi hidup. Ini kan apa coba, teman? Ya, saya nggak mau lagi hidup di negeri ini. Ya, kalau sudah terjadi seperti ini, ya, andai kata ya, jika memang berita ini benar ya, ya wassalam ya, coba. Ya kan? Jadi ya semoga kedepannya Habib Bahar bin Smith ini tuh bisa ya sedikit introspeksi diri lah. Ya, di sini saya tidak mengatakan bahwa diri saya lebih baik daripada dia, enggak, teman-teman. Ya, saya juga menyadari bahwa begitu banyak kekurangan. Ya, artinya di sini kan kita ini sebagai seorang muslim ya berkewajiban untuk saling nasihat menasihati. Ya, kenapa saya di sosial media? Karena berita tersebut sudah tersebar lebih dulu di sosial media, makanya saya menyampaikan di sosial media. Ya, berbeda kalau masalah tersebut hanya tersebar di lingkup ya door to door misalkan. Ya, lingkup pos ronda atau lingkup ya di rumah kita, lingkungan kita. Ya, itu cara untuk menyelesaikannya dengan cara empat mata, teman-teman, ngobrol secara langsung. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi videonya Habib Bahar yang saudara kita ini tadi mereaction ya, di mana video tersebut terdapat orang meninggal dunia dan dihantarkan jenazahnya ke liang lahat. Entah itu benar apakah Habib Bahar itu meninggal dunia atau tidak, Allahu a'lam ya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.